Selamat pagi teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu ya lagu Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Teman-teman, pasti semuanya pada senang ya, seperti lagu pujian tadi. Happy semuanya. Nah, teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini aku senang sekali karena bisa datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, cerita firman Tuhan pagi ini Bu Desi beri judul Yakub pindah ke Mesir, yang diambil dari Kejadian 46. Yakub mengemasi semua barang yang dimilikinya. Lalu Yakub berangkat. Di tengah jalan, ia berhenti dekat kota Berseba. Di sana, Yakub mempersembahkan kurban kepada Tuhan yang disembah oleh Ishak, ayahnya. Pada malam itu, Tuhan berkata kepadanya, "Yakub, Yakub." Yakub pun menjawab, "Ya Tuhan." "Akulah Allah," kata Tuhan. "Aku Allah yang disembah ayahmu. Jangan takut pergi ke Mesir. Di sana keturunanmu akan bertambah banyak dan akan menjadi suatu bangsa yang besar. Aku akan pergi bersama-sama dengan engkau ke Mesir. Dan di kemudian hari aku akan membawa anak cucumu kembali ke sini. Pada waktu engkau meninggal nanti, anakmu Yusuf akan berada di sisimu." Setelah itu, teman-teman, Yakub dengan seluruh keluarganya, ada anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya, baik laki-laki maupun perempuan, yang jumlahnya semuanya ada 70 orang, bersiap-siap untuk meninggalkan Berseba dan menuju ke Mesir. Yakub naik kereta yang dikirim oleh Raja Mesir kepadanya. Cucu-cucunya yang masih kecil bersama para ibu mereka naik kereta-kereta lain. Mereka juga membawa semua binatang dan barang mereka. Teman-teman, sebelum Yakub dan keluarganya tiba di Mesir, Yakub menyuruh anaknya yang bernama Yehuda untuk pergi lebih dahulu meminta supaya Yusuf datang menemui ayahnya dan saudara-saudaranya di Gosyen. Nah, teman-teman, Yusuf pun mengikuti apa yang dikatakan Yehuda. Yusuf pergi ke Gosyen. Ketuplak, 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 ketuplak. Yusuf naik kuda pergi ke Gosyen dan Yusuf bertemu dengan ayahnya. Dari jauh ayahnya sudah melihat Yusuf. Ayahnya segera menghampiri Yusuf. "Yusuf, Yusuf." Dan akhirnya Yusuf pun menjawab, "Ayah, ayah." Mereka pun akhirnya berpelukan dan menangis lama sekali karena sudah lama tidak bertemu. Lalu Yakub berkata, "Ayah sekarang sudah melihat engkau dan tahu bahwa kau masih hidup. Karena itu ayah siap untuk mati."
Mereka pun akhirnya saling terus menangis sampai lama teman-teman. Nah, Yusuf berkata setelah itu kepada saudara-saudaranya dan kepada semua orang yang datang bersama mereka, "Saya harus pergi sekarang untuk melaporkan kepada raja bahwa kalian semua sudah tiba dari Kanaan. Saya akan mengatakan kepada raja bahwa kamu adalah gembala dan kamu telah membawa kambing, domba, sapi yang kamu miliki. Nanti kamu akan dipanggil untuk menghadap raja. Raja pun nanti akan menanyakan kepadamu, apa pekerjaanmu? Lalu kau jawablah begini, kami gembala. Sejak dahulu kami memelihara ternak seperti yang dilakukan oleh leluhur kami. Kalau kamu menjawab begitu, ia akan mengizinkan kamu tinggal di daerah Gosyen." Yusuf menyuruh mereka berbicara begitu kepada raja teman-teman. Sebab Yusuf tahu bahwa orang Mesir tidak suka tinggal dekat orang yang memelihara domba. Yusuf memilih 5 saudaranya untuk pergi menghadap raja. Yusuf berkata kepada raja, "Paduka yang mulia, ayah dan saudara-saudara saya sudah datang dari Kanaan. Mereka membawa kambing, domba, sapi, dan semua yang mereka miliki. Sekarang mereka berada di daerah Gosyen." Lalu Yusuf memperkenalkan saudara-saudaranya kepada raja. Lalu raja bertanya, "Apa pekerjaanmu?" Lalu saudara-saudara Yusuf menjawab, "Kami gembala, tuanku. Sejak dulu kami memelihara domba seperti leluhur kami. Tetapi di negeri kami semua padang sudah kering. Tidak ada rumput untuk domba-domba kami. Maka dari itu tuanku, kami datang untuk tinggal di sini. Kami mohon, sudilah baginda mengizinkan kami tinggal di daerah Gosyen." Raja berkata kepada Yusuf, "Aku senang mendengar saudara-saudaramu sudah tiba. Biarlah mereka memilih di mana mereka mau tinggal di sini. Tetapi aku usulkan kepada kamu bahwa lebih baik mereka tinggal di Gosyen. Itu daerah yang paling baik di Mesir. Dan aku minta supaya gembala-gembala yang terbaik di antara mereka mengurus kambing dombaku juga." Teman-teman, setelah itu Yusuf membawa ayahnya untuk diperkenalkan kepada raja. Lalu Yakub memberikan berkat Tuhan untuk raja. Raja bertanya, "Berapa umur kamu, Bapak?" Yakub menjawab, "Tuanku, baginda, umurku 130 tahun. Tetapi sepanjang hidup saya selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ayah saya dan kakek saya juga selalu berpindah-pindah. Tetapi mereka hidup lebih lama dan tidak banyak mengalami kesusahan seperti saya." Sekali lagi Yakub memintakan berkat Tuhan untuk raja sebelum ia pergi meninggalkan raja. Yusuf melakukan semua yang diperintahkan raja kepadanya. Ia memberikan kepada ayahnya yaitu Yakub dan saudara-saudaranya tanah yang terbaik di Mesir, dekat dengan kota Ramses. Dan ia juga memberikan makanan untuk mereka semua bersama dengan seluruh keluarga mereka. Teman-teman, tahu nggak kalau ternyata mereka itu lama sekali loh tinggal di Mesir. Bahkan mereka itu menjadi kaya dan mempunyai banyak anak. 17 tahun lamanya Yakub tinggal di Mesir. Ketika ia merasa bahwa ajalnya sudah dekat, ia memanggil Yusuf dan menyuruh dia berjanji untuk menguburkan ayahnya di negeri Kanaan. Teman-teman, cerita firman Tuhan tentang Yakub pindah ke Mesir mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menjadi anak yang taat kepada Tuhan, seperti Yakub yang taat akan perintah Tuhan untuk pindah ke Mesir. Selain itu, kita juga diajarkan untuk menjadi orang yang selalu harus menghormati orang tua, seperti Yusuf yang selalu menghormati orang tua dan menyayangi saudara-saudaranya. Teman-teman juga jangan lupa ya, harus sayang kepada mama, papa,
kakak, adik, dan keluarga yang lain seperti Yusuf. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri cerita firman Tuhan ini, kita jangan lupa berdoa. Mari Bu Desi bantu teman-teman untuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita firman Tuhan pagi ini. Kami mau belajar menjadi anak yang taat kepada Tuhan dan selalu sayang kepada orang tua dan saudara kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melakukan kegiatan kami. Kiranya Tuhan akan memberkati kegiatan kami dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Ampuni setiap dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah.